Hari ini aku mau jalan-jalan ke kota Tangerang yang lokasinya di samping kota Jakarta, tapi punya banyak sekali destinasi yang menarik khususnya yang mau wisata kuliner. Nah kemarin pas aku lagi scrolling, aku ketemu sama satu restoran yang viral karena mereka punya menu hotpot tapi menggunakan sayur-sayuran yang mereka tanam sendiri. Wow, kayaknya bakalan enak banget. Perkenalkan, saya Aheng, salah satu perwakilan dari Cafe Teratai. Kita menggunakan nuansa bambu di sini. Jadi kayak nuansa khas Sunda ya, begitu. Nuansa Nusantara. Halo. Halo Kak, selamat datang di Teratai Cafe. Ada yang bisa saya bantu? Kak, aku mau nanya ini Teratai Cafe yang kemarin tuh lagi viral di sosmed akan hotpot vegetarian ya Kak? Betul banget Kak, jadi memang itu salah satu menu andalan kita yaitu hotpot. Tapi nggak cuma itu aja sih, kita juga ada menu andalan lain, yaitu ada nasi goreng siangcun dan juga nasi goreng rendang. Wow, Kak, aku mau cobain menu-menu itu semuanya, boleh nggak sih Kak? Boleh banget Kak. Oh ya sama Kak, boleh nggak sih aku sembari nyobain menu hotpotnya, sembari aku ngobrol sama perwakilannya mungkin kalau ada? Oh boleh, nanti paling saya panggilkan dulu, saya bantu panggilin untuk perwakilannya Kak. Nanti sekalian saya juga untuk menyiapkan appetizer-nya. Jadi kakak mungkin bisa duduk terlebih dahulu sembari kita siapkan semua. Boleh, aku duduk dulu ya. Oke, silakan ya. Kak. Makasih. Saya Aheng dari Cafe Teratai. Salam kenal. Salam kenal Pak, saya Vivi. Iya. Pak Aheng, makasih banget loh hari ini udah mau nemenin aku untuk nyobain makanan di Teratai Cafe nih Pak. Iya. Pak Aheng boleh diceritain nggak sih Pak, kalau di Teratai Cafe ini pembukanya apa aja? Karena dari tadi aku lihat udah wow ini enak banget nih Pak. Kebetulan di kita ini kan ada pisang bakar coklat keju, Oke. kemudian ini pempek, Mm-mm. dan itu chicken chip. Oh berarti ini yang gorengan gitu ya Pak Iya, ya, betul ala-ala sekali. jamur goreng gitu ya Pak ya? Iya. Wow, berarti ini memang semuanya ini adalah menu pembuka yang best seller ya Pak di Teratai Betul Cafe sekali, ya? di Teratai Wah, Cafe. aku jadi nggak sabar cobain. Ngomong-ngomong Pak Aheng lagi sibuk nggak? Enggak juga. Kalau gitu boleh temenin aku cobain ya Pak Boleh, ya? boleh, Oke, boleh. kita mulai dulu dari yang mana nih Pak? Bebas sih, mau yang dari mana dulu ya? kan bebas. Oke, kita cobain dari pempeknya dulu yuk Pak. Ya, silakan. Pak Aheng, ini aku cobain pisang bakarnya, pisangnya tuh lembut banget ya. Udah gitu sama toppingnya yang ada mesesnya, ada kejunya. Ini perpaduan yang cocok banget karena pas masuk mulut tuh langsung lumer gitu loh. Ini kayaknya wajib dicoba ya Pak untuk makanan pembuka ya Pak ya? Boleh. Ini kan pisang kita pilih yang matang, kemudian kita padu dengan coklat meses dan keju yang memang benar-benar digunakan oleh orang-orang yang bervegetarian. Dan aku yakin ini anak-anak pasti suka ya Pak ya? Benar sekali. Sama ini nih Pak, tadi aku juga cobain ini empek-empeknya. Ini kalau udah tahu nih Pak, ini empek-empeknya itu yang jenis apa sih Pak? Ini pempek kebetulan dari lenjar dan kulit. Oh, lenjer dan kulit. Tadi pas aku makan tuh teksturnya benar-benar chewy banget ya Pak. Jadi Ya. kayak kenyalnya pas dan nggak susah untuk dikunyah. Benar. Kan beberapa orang kalau bikin pempek kan kayaknya
alot banget gitu ya, tapi ini pas banget, enak banget teksturnya. Dan untuk rasanya juga aku ngerasa ada sensasi-sensasi yang kayak dari seafood gitu ya, padahal ini kan Iya, semuanya vegetarian ya? Iya. Wow, keren banget kalian bisa bikin pempek seenak ini nih, Pak. Kebetulan kan kita menggunakan bahan-bahan yang memang sudah dipilih dan memang dikhususkan untuk bikin pempek punya gitu loh. Jadi aroma non vegetarian itu ada berasa di pempek yang vegetarian gitu loh. Aku rasa kalau orang non vegetarian makan ini pasti kira nih Ya, sama yang non vegetarian ya, Pak betul ya. sekali. Oke. Tadi aku juga dengar katanya kan hotpot kalian tuh kayaknya viral banget ya, kayak ngetren banget di mana-mana pada lagi ngomongin hotpotnya Teratai Cafe nih, Pak. Bener nggak sih, Pak? Benar sekali. Bener banget ya, Pak ya. Apa sih yang istimewanya dari hotpotnya itu, Pak? Kalau kebetulan bahan-bahan sayuran kita itu kan kita tanam sendiri semua, organik. Oh, jadi sayur yang digunakan tuh adalah tanam sendiri Tanam dan sendiri. organik. Wow, itu pantas aja spesial, pantas aja viral, Pak. Berarti kalau gitu kita harus cobain ya, kalau udah datang ke Teratai Cafe harus cobain hotpotnya ya, Pak ya. Itu menu utama kita, menu Menu yang utamanya. best seller kita. Nanti kita boleh cobain ya, Pak ya? Boleh, boleh. Oke, Iya. sembari kita makan ini dulu kali Ayo. ya. Oke. Wow, Pak Aheng, ini sekarang di depan kita udah banyak banget makanan utama yang aku lihat aja udah ngiler nih, Pak. Boleh dikasih nggak sih, Pak, ini menunya dari Teratai Cafe itu apa-apa aja nih? Ini kebetulan di kita ini kan hotpot ya. Hotpot. Hotpot, terus ini sayur-sayurannya. Oke. Dan kebetulan sayur-sayuran ini kita dari kebun sendiri, hidroponik. Oh, Kemudian ini ada jamuran, fish tofu, mie, meatball, dan fish skin. oh, lengkap banget pilihannya Iya, ya, Pak ya. Jadi kebetulan, nggak cuma sayur iya. doang, tapi yang kayak daging-dagingnya juga ada. Juga ada. Nah, kalau ini nih, Pak, ini wangi banget ini, Pak. Ini apa-apa aja nih, Pak? Itu nasi goreng rendang, Mm-mm. kemudian itu nasi ayam asam manis, Oke. dan ini nasi goreng xiangchun. Wow, ini dari segi warnanya udah sangat menyala-nyala, kayak pengen langsung dimakan. Dan mungkin kita cobain sama-sama kali ya, Pak ya? Boleh, boleh. Kita cobain dari hotpotnya dulu ya, Hotpot Pak dulu, ya? ya. Oke. Silakan. Nah, aku ngerasa kaldu tomatnya ini pas banget dari sournya dapat, spice-nya dapat, dan yang aku suka itu makannya banyak banget tuh nggak bikin enak. Jadi cita rasa tom yumnya itu benar-benar oke banget dan otentik banget nih, Pak. Dan yang aku suka pada saat nyatu sama sayurannya itu benar-benar fresh banget. Mungkin Ya. karena ini tadi yang dibilang ya, Pak ya, sayurannya itu adalah sayuran yang Organik, segar. yang hasil kita tanam sendiri, terus itu juga hasil panen yang fresh punya. Jadi sayuran yang kita sajikan ini adalah sayuran yang baru selesai dipanen, baru kita
jual dalam bentuk hotpot ini. Oh, jadi benar-benar ditanam langsung dan Tanam pas langsung. orang mau makan benar-benar hasil panen langsung gitu ya? Betul sekali. Pantes aku ngerasa benar-benar semua sayurannya tuh fresh banget. Fresh, Jadi ya. kita nggak ngerasa namanya sayurannya agak udah berhari-hari, tapi benar-benar pas makan tuh ya cocok banget gitu loh. Sayurannya segar, kuahnya juga nampol banget, dan isinya juga beragam banget, Pak. Iya. Aku tadi udah cobain tuh yang fish skin-nya, baksonya, tahunya. Wah, ini kalau orang nggak tahu mungkin mereka nggak bakal nyangka ya, Pak, kalau ini tuh adalah hotpot yang vegetarian ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Aku suka banget sama perpaduannya, pokoknya ini balance-nya pas banget dan aduh, ini kalau yang nggak nyoba ya kesini nyesel kali ya, Nyesel Pak ya? kali. Nyesel ya, Pak. Oh ya, Pak, tadi aku juga udah cobain nih yang nasi gorengnya, ini emang dari tampilannya warnanya udah colorful banget. Karena tadi aku cobain kan yang nasi goreng Xiangchun. Ya. Yang aku tahu Xiangchun itu kan adalah Chinese basil gitu ya. Jadi dia tuh aromanya itu wangi banget, aromatik banget. Dan yang aku suka, meskipun dia warnanya sangat-sangat menyala, tapi dia itu bukan yang bikin kita habis makan haus banget gitu. Tapi dia gurihnya pas, asinnya pas, dan juga ada sedikit sentuhan spicy ya. Spicy. Dari si cabai rawitnya Cabai, itu ya, Pak ya. ya. Wah, ini juga adalah perpaduan yang balance, dan yang aku suka banget nih, Pak, ini porsinya emang full banget ya, Pak full. ya? Memang posisinya full. Wah, berarti kalau udah kesini nggak boleh diet ya, Pak ya? Makannya harus kenyang gitu ya, Pak Harus ya? kenyang dari sini. Wow, Jadi enak benar-benar merasakan masakan vegetarian. Dan kebetulan Xiangchun kita ini juga hasil tanaman sendiri. Oh, jadi daun Xiangchunnya juga tanam sendiri? Tanam sendiri. Dan sayur-sayurannya juga tanam sendiri? Tanam sendiri. Wow, berarti kalau habis tinggal pergi tinggal petik, panen kan aja. panen, dan emang kita semuanya dapat manfaatnya, yaitu sayur-sayurnya tuh semuanya fresh Fresh, gitu ya, Pak ya? iya. Wow, keren banget nih, Pak. Pak Aheng, aku jadi penasaran nih, kalau kayak gitu berarti ini bikin menunya nih berapa lama ini? Pasti susah banget ya bisa nyiptain menu seenak ini ya, Pak ya? Enggak juga. Enggak juga ya, Pak ya? Kan dari teman-teman kan banyak belajar dari sini. Oh, banyak belajar. Banyak belajar. Kalau boleh tahu nih, Pak, Teratai Cafe itu sebenarnya asal namanya apa sih, Pak? Sebenarnya nama teratai itu kan kita gunakan itu karena teratai itu kan kembang yang paling bagus. Kembang yang paling bagus. Paling bagus. Jadi kembang yang bisa hidup di atas lumpur, di atas air. Dan kebetulan teratai itu kan punya makna tersendiri. Jadi maksudnya memang yang aku tahu memang kan teratai itu kan dia tumbuhnya tuh di lumpur-lumpur ya. lumpur-lumpur. Tapi pas udah tumbuh dia tetap cantik gitu ya, Pak ya. Iya. Wow, berarti harapannya juga Teratai Cafe mungkin bisa unggul gitu ya, Pak Bisa ya, unggul. seperti bunga teratai ya, Pak Iya, ya. seperti itulah Oke. kira-kira. Sama kalau boleh tahu nih, Pak, sebenarnya Teratai Cafe itu udah berdirinya berapa lama sih, Pak? Berdiri sih belum lama ya. Mhm. Itu di bulan November tahun 2023. 2023. Kalau gitu Pak Aheng, aku boleh tahu nggak sih awal berdirinya Teratai Cafe itu kayak gimana? Kalau awal berdirinya kita ini kan bermula dari hidropump dulu. Oh, Jadi dari hidroponik kita lanjut karena ada pengen mengembangkan vegetarian. uh-uh. Jadi dari situlah muncul ide-ide untuk membuka kafe. Oh, Jadi dari hidropump kita lanjut ke cafe and resto vegetarian. Karena kita ingin mengenalkan kepada khalayak umum itu apa yang dimaksud dengan vegetarian. Karena vegetarian kan merupakan salah satu pola hidup sehat. Jadi kita ingin mengajak orang untuk berhidup sehat, berpola hidup sehat. oh berarti Ya, sebenarnya dengan memang mengkonsumsi makanan sayur-sayuran seperti yang kita coba tadi itu kan memang tujuannya untuk mengenalkan kepada khalayak ramai itu vegetarian itu seperti ini karena banyak yang nggak ngerti juga tentang vegetarian. betul. Ya. Jadi sebenarnya ingin mengenalkan sembari orang tahu nih makanan vegetarian juga enak-enak ya, Pak ya. Berarti Iya. ya selama mungkin bisa mengolah dengan baik dan bisa masak dengan baik, ternyata makanan vegetarian tuh nggak kalah ya, Pak, sama Nggak non kalah sama vegetarian yang ya. non-vegetarian. Iya, aku setuju banget, apalagi kalau udah makan di Teratai Cafe nih, Pak. Bener-bener kita tuh nggak ngerasa ini kayak makanan vegetarian yang orang vegetarian, pikir ya. mungkin cuman sayur doang toh, tapi ternyata ya ini semuanya enak-enak. Ada nasi Iya. goreng rendangnya, tadi aku juga cobain nih, Pak, rendangnya. Iya, nasi goreng Wow, rendang. itu tekstur rendangnya tuh bener-bener ada serat-seratnya ya, Pak Ada ya. serat-seratnya, Jadi iya. kalau kita nggak tahu kira ini rendang beneran, padahal ini beneran vegetarian ya, Ini Pak ya. vegetarian murni. Wow, keren banget. Ini aku kayaknya rekomen banget buat yang datang harus cobain nasi goreng Xiangchun sama Xiangchun nasi sama goreng nasi goreng rendang. rendang. Pak Aheng sempat bilang nih kalau misalnya Pak Aheng sendiri juga kan ingin mengenalkan pola hidup vegetarian sebagai pola hidup yang sehat.
Kalau gitu apakah Pak Aeng sendiri adalah praktisi vegetarian atau gimana Pak? Kebetulan iya. Oh oke. Alasannya boleh tahu nggak Pak kenapa? Alasan paling gampang itu adalah demi kesehatan. Oh demi kesehatan ya Pak ya. Jadi ingin menjaga Menjaga pola hidup sehat. Wow, keren. Karena sehat itu mahal. Sedangkan kita kalau hidup berpola vegetarian itu kan juga termasuk salah satu cara apa namanya go green ya. Go green. Ya go green. Salah satunya kan itu. Berarti mungkin dari Pak Aheng karena sudah menjalankan pola hidup vegetarian, udah merasakan juga kali ya Pak manfaatnya di tubuh lebih sehat, Iya. dan ingin mengenalkan pola hidup ini kepada masyarakat luas gitu ya Pak? Kepada masyarakat luas. Wow Pak, ini sekarang depan kita udah ada minuman yang sangat segar banget dan aku lihat juga estetik banget dari penyajiannya juga cakep banget. Boleh dikasih tau nggak sih Pak, ini 3 minumannya apa aja? Ada ini teh strawberry crackers Arisanti ya, Arsanti. Kemudian ini jus kale, minuman kesehatan, dan ini sakura matcha latte. Wow, ini Sakura namanya matcha latte. semuanya unik-unik nih Iya, ya Pak. Ini unik-unik. berarti tadi strawberry crackers ya Pak ya? Strawberry crackers. Oke, kalau gitu kita cobain dulu kali ya Pak ya? Ya, boleh silakan. Oke, aku ambil dulu ya. Wow, Minuman kesehatan. ini juga minuman kesehatan ya Pak Iya. ya? Aku kasih Pak Aheng juga buat cobain ya. Boleh, boleh. Nah, oke kita tes. Silakan. Ini untuk Pak Aheng ya. Oke. Oke, satu lagi. Ini kayaknya ada aroma-aroma Strawberry. strawberry ya Pak ya? Beneran Iya, ya? iya. Aku pikir cuma namanya doang, tapi memang beneran ada Memang ada strawberry-nya aroma ya? strawberry-nya. Oke, minum ya Pak. Ayo, silakan. Wah, harum banget. Aroma strawberry-nya menyengat. Iya, iya. Ini kalau dilihat memang seperti teh biasa, tapi pas dicicip aromanya itu benar-benar khas banget ya. Memang tehnya itu ada aroma harum plus ada sweet dari si strawberry-nya ya Pak ya. Iya. Aku yakin sini kalau misalnya orang yang nggak suka doyan minum teh gitu ya, coba ini pasti suka deh karena dia ada sensasi rasa fruit dari buah stroberinya itu ya Pak ya. Iya. Wah, keren nih Pak minumannya. Kalau itu tadi apa Pak? Strawberry. Ini Strawberry. kale. Jus kale, minuman Jus kale. kesehatan. Iya. Berarti itu dari sayuran? Dari sayuran. Oh, sayurannya juga dari sini? Dari sini kita tanam sendiri punya lagi. Oh, keren banget. Nih, kita Hasil coba lagi. hidroponik punya. Oh, berarti ini sebenarnya kan ini dari tanaman langsung. Berarti emang dia langsung dimakan gitu, bukan dimasak dulu gitu ya? Enggak, dia langsung. Oh, langsung. Dan Terus, bisanya buat di jus doang. Kalau oh di jus doang? jus doang. Ini berarti kita pakai gulanya terpisah? Dia Atau terpisah. Kan kadang kan ada yang tidak mau manis ya. Oh, ada 3 mau manis. Oke, berarti ini buat saya minum nih Pak Ya, ya? boleh silakan. Oke, saya coba tuangin ya gulanya ya Pak ya. Wow. Ini mungkin kalau misalnya Pak ada orang yang vegetarian tapi jarang makan sayuran atau mungkin siapa aja yang nggak Nah, suka makan sayur ya. Ini salah satu alternatifnya. Alternatif ya, jadi tetap Iya. bisa mengonsumsi sayuran tapi Betul. dengan cara yang lebih segar dan Lebih enak cara ya. dengan gampang. Lebih gampang. Ya, di jus. Aku cobain nih ya Pak Ya, ya. silakan. Mana rasanya? Pak ini sama sekali nggak berasa kayak kita makan sayuran yang ada di bayangan. Tapi aku ngerasa ini lebih kayak kepada rasa jus buah gitu loh. Oke. Manisnya dapat pas, tapi bukan yang terlalu manis. Jadi kalau misalnya kita minum banyak pun nggak bakalan merasa kayak enak. Kalau itu tadi yang apa lagi tuh Pak? Sakura matcha latte. Sakura matcha latte, boleh Iya. aku coba kali ya? Iya. Pak ini aku lihat sih makanan minumannya kan udah enak-enak semua nih Pak. Mungkin boleh nggak sih sembari cerita kira-kira tuh kayak mungkin ya inovasi kedepannya ada nggak sih Pak? Karena kan makanannya udah enak, minumannya udah cakep-cakep gitu loh. Ya, mungkin kedepannya kita akan tambah menu ya. Tambah menu Tambah makanan? menu makanan Menu yang apa tuh? bernuansa
apa namanya Nusantara. Kayak seperti tadi kan itu kan yang seasonal punya itu yang pempek tadi itu. Pempek. Mungkin nanti akan menjadi menu harian yang selalu ready gitu ke depannya. Kemudian Sate-satean gitu ya? sate-satean. Mungkin masih banyak lah yang dan lain nanti yang ke depannya nanti akan kita tambah lagi menunya. Terutama untuk itu sabu-sabu, mungkin dalam sisi kuahnya itu akan nanti banyak pilihan ke depannya. Oh, dari kuahnya juga Iya. makin banyak pilihan Iya. dan juga dari makanannya bakal banyakan di Indonesian food ya? Iya, Indonesia. Berarti memang cocok dengan tema-tema dari Trate Cafe yang aku lihat lebih ke Nusantara gitu ya? Nusantara, benar Ala-ala sekali. Sunda gitu Ala ya Pak ya? Sunda, iya. Wow, jadi cocok banget antara makanannya sama nuansa restorannya gitu ya Pak? Betul sekali. Keren banget sih Pak. Terus Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ada nggak sih kayak cita-cita atau harapan untuk Trate Cafe ke depannya seperti apa gitu? Kalau kita sih berharap orang-orang itu banyak yang mengenal dengan vegetarian, mengenal dengan namanya pola hidup sehat, gitu loh. Jadi harapan kita bisa mengajak lebih banyak lagi orang-orang untuk bervegetarian. Karena dari vegetarian itu kita lebih mengarah kepada kesehatan, gitu loh. Jadi karena sehat itu kan mahal. Iya, sangat mahal ya Pak. Mahal. Terutama di Teratai Cafe ini kan kita sayur-sayuran itu kebanyakan dari hasil tanaman sendiri semua gitu loh. Jadi kita tidak hanya memperkenalkan yang namanya masakan vegetarian, tapi kita juga memperkenalkan yang namanya sayuran yang sehat, gitu loh. Sayuran yang sehat, yang bergizi gitu loh. Pak Aheng, aku seneng banget ya hari ini bisa mencicipi aneka makanan yang enak di Teratai Cafe Terima kasih. sambil ditemenin Pak Aheng juga. Ini kayaknya kalau kita ngobrol bisa panjang banget. Ini karena semua yang kita coba di Teratai Cafe itu luar biasa. Enaknya dapat, nuansa restorannya juga nyaman banget. Dan aku juga mau makasih banget loh Pak Aheng udah mau temenin aku cobain. Kita minum lagi yuk Pak, Ayo, sampai ayo, habis ayo. nih ya. Oke. Aku tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Aheng selaku pengurus dari Teratai Cafe. Dan aku salut banget sih sama Pak Aheng karena mereka itu benar-benar berinisiatif untuk menghadirkan menu-menu vegetarian, sesuatu yang tidak hanya enak tapi juga sehat. Jadi mereka benar-benar mulai dari menanam tanaman hidroponik sendiri, kemudian mereka jual dan mereka gunakan untuk sayur-sayuran yang digunakan di dalam hotpotnya. Nah, jadi orang-orang yang mungkin sehari-harinya jarang makan sayur ya kan, bisa datang untuk cobain langsung. Oh, ini sayur-sayurnya benar-benar segar banget. Nah, yang aku kaget lagi, beliau juga inovatif gitu loh. Mereka juga pikirin bagaimana minuman juga sama. Ada unsur enaknya, ada unsur sehatnya juga. Contoh yang paling simpel deh, kayak tadi aku cobain jusnya itu jus dari sayuran kale. Padahal kan mungkin orang nggak suka gitu ya sama sayur. Tapi pas dijadiin jus ternyata wow, enak juga gitu loh. Dan aku yakin sih, mungkin yang nggak suka makan sayur gitu ya, atau anak-anak pas udah cobain jusnya itu, pasti doyan.